Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Tugas dari modul 3.2 ya Pak ya, tentang pembicaraan tentang aset yang ada di sekolah. Menurut Bapak gambaran aset yang ada di sana dari guru-guru gimana? Aset sekolah, aset dari guru-guru. Iya. Iya, guru ini kan masuk modal manusia, aset manusia ya. Ya saya kira untuk SMA Puja ini potensinya tinggi sekali. Ya, potensinya bisa dikembangkan lah. Iya. Kemudian dari sekian banyak guru ya, Iya. kira berapa orang yang sudah bisa Jadi untuk jumlahnya ini memang harus baca data ya. Tidak baca data ada, tapi minimal sudah S1 sudah. ada yang D3 lagi Pak ya? Sudah tidak ada, jadi sudah S1, yang S2-nya itu sudah 16, calon S3-nya 1. Sudah ada yang mencapai Sudah calon pendidikan S3. yang S3 ya sudah ada 3 proses ya Bu ya. Ya. Tidak kira-kira kalau di sekolah kita gambaran siswa yang kita hadapi itu gimana kualitasnya? Ya, alhamdulillah ini untuk SDM dari siswa SMA Negeri 1 Puja itu karena masuknya itu lumayan baik. Baik ya? Ya, lumayan Jadi baik. inputnya Inputnya baik sehingga Bapak Ibu guru hanya tinggal mengolah sedikit. Bisa nanti berprestasi tinggi. Nah, ini tinggal pandai-pandainya Bapak Ibu guru untuk mengolah siswa-siswinya. Ini bersama dia kan Pak Yos ini waktu kesiswaan Ya. lebih tahu banyak tentang yang masuk ke sini itu seperti apa. Ya, rata-rata itu banyak juga yang memberikan piagamnya, melampirkan piagamnya. Nah, ini anak-anak yang memang dari SMP sudah berprestasi. Tidak diragukan lagi ya. Tidak diragukan lagi kualitasnya untuk berkembang di SMA Negeri 1 Puja. Ini sangat cocok sekali untuk meningkatkan kualitas dari SMA Negeri. Tetapi kamu dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Kita tahu Pak ya, sekolah itu merupakan faktor biotik dan abiotik. Dan karena di sekolah itu merupakan sebuah komunitas gitu ya. Komunitas itu akan termasuk di sana nanti faktor biotik dan abiotik gitu. Di faktor biotik itu ada siswa, kepala sekolah, guru, termasuk nanti karyawan, kemudian pengawas sekolah, terus komite atau warga masyarakat. Nah, kemudian di faktor abiotik itu ada pendanaan, kemudian sarana dan prasarana. Nah, kedua itu saling berhubungan itu, saling katakan itu bantu membantu itu. Terjalin komunikasi gitu.
Pada kesempatan ini saya ingin tahu dari Pak Zainal sebagai Waka Sarana dan Prasarana, karena nanti minggu depan ya kita akan rencana memanggil orang tua atau mensosialisasikan semua program-program yang ada di sekolah kita ini. Jadi orang tua kita undang ya, bagaimana program sekolah ini berjalan dengan lancar. Tentu dukungan dari orang tua, komite, dan orang-orang yang terlibat lah atau intent dengan kegiatan-kegiatan sekolah kita ini, pedulilah dengan sekolah-sekolah kita ini gitu. Nah, Pak Zainal sebagai Wakasarana tentu tahu banyak kira-kira apa pemetaan aset yang ada di sekolah ini, apa saja yang ada baru gitu. Karena tidak mungkin ya kita bertemu dengan orang tua tapi ini belum kita petakan gitu. Mungkin itu Pak ya. Baik Bu Dispan, terima kasih. Saya berikan gambaran tentang aset yang dimiliki oleh SMA 1 Boja ini. Jadi yang pertama, aset ini berupa lahan tanah yang sudah hak milik, tetapi ini sekarang dilimpahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi, jadi menjadi milik Dinas Pendidikan Provinsi. Tanah itu luasnya 2,8 hektar. Ya. Kemudian di dalam tanah yang luasnya 2,8 hektar ini ada gedung kelas ini ada 30 lokal, 30 ruang. 30 ruang itu kelas. Ruang kelasnya ya. Kelasnya ya. Kemudian ada laboratorium, ini ada tiga laboratorium, kimia, biologi, fisika. Biologi. Ya. Itu tersendiri ya Pak ya? Ya, terpisah. Kemudian di dalamnya juga ada laboratorium komputer, ada 4. Kemudian labor fisika, kimia, biologi, tambah komputer 4. Yulia, saya kan ada tugas modul 3.2 tentang identifikasi aset yang ada di sekolah kita gitu. Nah, kemudian dari Pak Zainal saya kemarin dapat gambaran bahwa sekolah kita luasnya 2,4 hektar gitu. Nah, lahan yang seluas ini, Bu Yuli kebetulan kan dari sekolah ditunjuk sebagai atau diamanahi sebagai koordinator adiwiyata kan. Nah, kira-kira gambarannya lahan yang seluas ini untuk program adiwiyata ke depannya seperti apa kira-kira? Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Desma. Akan saya jelaskan tentang program-program adiwiyata yang dilakukan oleh SMA 1 Boja. Kebetulan saya diberi tugas, diberi amanah untuk sebagai ketua tim adiwiyata. Nah, untuk kegiatan-kegiatannya antara lain secara intern di dalam SMA 1 Boja sendiri itu otomatis harus bekerja sama dengan seluruh stakeholder sekolah. Misalnya kerjasama dengan seluruh Wakasek, seluruh Wakasek, kesiswaan ke Humas, Sarpras, dan kurikulum ya, kerjasama dengan seluruh Wakasek, kemudian juga kerjasama langsung dengan seluruh wali kelas, karena otomatis nanti yang akan melaksanakan ada siswa, seluruh siswa. Nah, itu kalau kerjasama keluar, sudah kalau sudah sering kerjasama keluar, kita otomatis kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten. Oh, yang baru-baru kemarin? Iya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Jawa Tengah. Dan juga kita 3 bulan yang lalu, sekitar bulan Agustus atau September itu melaksanakan pelatihan budidaya melon yang semi hidroponik itu. Nah, kira-kira kan dari keadaan sekolah gini, keadaan lingkungan sekolah kita, nah kalau melon itu diterapkan di sini, diterapkan ke siswa, diajak siswa kerjasama, kira-kira memungkinkan Kak Bu? Iya, sangat memungkinkan Ibu. Jadi ini kita mau dalam tahap uji coba dulu, dilaksanakan di greenhouse ini. Nah, nanti kalau sudah berhasil baru kita
sharekan ke siswa untuk gitu. secara massal gitu. Lah kerjasamanya itu, pelatihannya itu dilaksanakan di Bawen di Hortimat Agro Center. Berarti sudah komunikasi Ya, dengan ya, Hortimat Agro Center di Bawen. Anak-anak dan guru karyawan sudah dapat pelatihan di sana. Yang ini mengajak pihak luar juga ya. ya Bu, ya? gitu. Yang kedua juga kerjasama dengan BSPTH Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi untuk mengadakan pelatihan pengelolaan media tanam untuk tanaman buah dan pembibitan tanaman buah itu sudah dilaksanakan 2 minggu yang lalu. Kemudian tindak lanjutnya adalah anak-anak itu di sini kemarin hari Jumat kemarin itu melaksanakan pembibitan dan penanaman pohon-pohon buah. Itu. Nih saya lihat Bu ya, kan daun-daunan cukup hijau ya Bu ya. Kira-kira dimanfaatkan enggak Bu untuk pupuk atau kalau Ibu kembali pupuk keluar atau gimana? Oh iya Nah, betul. apakah ide-idenya Betul. ada gitu ya? Untuk daun-daun kering itu kan banyak sekali. Iya. Di sini dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk atau kompos, berarti pupuk sudah kompos. tidak beli lagi Iya gitu, Bu, gitu, dilaksanakan gitu. Terus kegiatan-kegiatan yang lain adalah yang merupakan inovasi adalah itu pembuatan panel surya. Panel surya. Jadi untuk lampu taman itu sebagian itu menggunakan panel surya. Jadi agak menghemat listrik gitu. Nah, hasil dari misal untuk lomba Adiwiyata ke depannya kira-kira gambarannya menang enggak kira-kira nih Bu? Kalau Atau harapannya kita bayangkan dengan sekolah-sekolah lain. harapannya Berbanding itu gitu kita ya. mohon doa restu karena sudah kita sudah mengirimkan dokumen dokumen kemudian sedang diteliti sedang dinilai nanti sekitar bulan Desember mungkin turun. Nah kita mudah-mudahan hasilnya kita masih bisa lolos sebagai sekolah adiwiyata nasional. Selain dari greenhouse ini Bu ya, kan banyak lahan yang 2,4 hektar ya Bu ya. Iya. Adakah ditanam yang lain selain bari melon tadi, ide dari Ibu kira-kira? Tanaman buah Bu itu mau menanam pete, pohon Bu, ya. pete. Kalau Nah, dari mangga bibitnya sudah dari mana? banyak. Kita beli sendiri atau Kalau dananya dari mana? bibitnya itu kita kerjasama dengan balai pembibitan permanen di Bawen itu. Kerjasama dengan sana, terus kita dapat bantuan, jadi gratis. Berarti sudah ada Gratis, kerjasama. ya kita dapat bantuan, tinggal ditanam juga kita memberikan bibit-bibit itu juga bisa diberikan ke kelompok tani di sekitar sekolah. Berarti pihak di luar Di sekitar pun sekolah ikut bisa, menikmati, ya, Bu, ya. untuk dibagi-bagikan bibitnya. Ke masyarakat. Kemudian nanti dalam waktu setengah tahun berikutnya dari Dinas Lingkungan Hidup itu mengecek ke sini, apakah, Berarti ada feedback dari apa yang jadi kita- apakah itu sudah ditanam, sudah seberapa tumbuhnya gitu. Ada pengontrolan. Ya dicek Ya, gitu. terima kasih Ya. Bu Lili atas waktunya. Oh iya, Kita iya. ketemu lagi ya. Ya, makasih Bu. Semoga sukses juga buat Ibu ya. menunaikan kewajiban. Di foto malahan. Iya. Deh. Pertama waktu di sini dia Bu ya, bukan guru agama sama Pak Zam sama Pak Ahmad. Jadi itu adalah guru senior itu lebih banyak tahu tentang keadaan sekolah kita. Jadi saya kebetulan Bu Zuro yang lebih tua di sini. Saya kan ada tugas di modul 3.2 mengidentifikasi aset yang ada di sekolah kita. Ada modal-modal apa yang ada di sekolah kita. Itu tentang modal agama dan budaya. Nah, saya ingin tahu dari Bu Zura kegiatan keagamaan yang kita laksanakan. Kan kita heterogen di sini ada Kristen, ada Islam. Nah, boleh saya tahu gimana keadaan keagamaan di sini, dari masjidnya, dari kegiatan rohisnya, pokoknya masalah keagamaan di sini lah. Terima kasih Bu Risma. Ya, insya Allah sepengetahuan kami sebagai pembina rohis, sekalipun di tempat kita ini heterogen, ada siswa yang beragama Islam terbesar, terus ada siswa yang beragama Kristen dan Katolik, ya, hanya itu. Ya. Tapi alhamdulillah kegiatan untuk kerukunan beragama ini terbina dengan baik. Dalam hal ini kami akan menyampaikan tentang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kerohanian Islam.
Rohis ini di bawah komando dari takmir masjid Baitul Hikmah. Jadi kita punya masjid ya. Iya, sekaligus di bawah komando pembina keagamaan Islam di SMA 1 Boja. Di antaranya yang pasti itu ada pelaksanaan sholat zuhur berjamaah, sholat asar Berarti yang berjamaah. sholat zuhur, sholat asar, Ya, yang kemudian ada- pelaksananya adalah rohis Bu ya. Ya, ya. Tapi sholat Jumat berjamaah. Tapi dalam hal ini untuk rohisnya yang bertindak sebagai pelaksananya, rohis berada dalam seperti muadzin. Ya, kemudian untuk si kebersihan dan mempersiapkan pelaksanaan sholat-sholat tersebut. Namun untuk yang khotibnya kita ambilkan dari bapak-bapak guru yang dalam hal ini komitmen terhadap syiar Islamnya, terhadap penggunaan kerohanian Islam di SMA Negeri 1 Boja. Bahkan bapak kepala sekolah ikut terlibat dalam kegiatan untuk pelaksanaan khotib sholat Jumat di SMA Negeri 1. Tidak Ku ingin jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. sebenarnya kan waktu kurikulum ya, saya ingin tahu kan besok kita mengadakan cara memanggil orang siswa ya untuk mensosialisasikan program, kemudian menyampaikan aset-aset yang ada di sekolah ini. Kita gambarannya bagaimana Pak? Jadi dari sekolah sudah punya program ini untuk menyampaikan program apa yang ada di sekolah, jadi di tempat program di Makassar ya. Kemudian nanti kita akan menggali aset-aset yang ada di SMA 1 Boja. Siapa saja yang kira-kira terlibat dengan manusia? Siapa saja yang akan diundang rencananya? Oh, yang ada diundang adalah perwakilan orang tua dari komite, ketua komite, atau warga nanti ada. Kemudian dari pihak masyarakat kita akan mengundang camat, Boja, atau mungkin Pak Kadis Lingkungan itu. Apakah melibatkan guru juga? Oh tentu, ada siswa-siswa sebagai kekuatan sumber daya yang ada di SMA Boja. Jadi ada perwakilan siswa juga ada ya? Ya, ada. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia, debar jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebiar pelangi jingga. Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfonimu. Sekarang Terus meminta identifikasi aset kita hari ini. Dan terus meminta salah seorang siswa kita diskusikan bersama. Misal lapangan basket kita bagaimana keadaannya, apa layak untuk dipakai untuk sebuah pertandingan atau tidak. Yang anak basket atau anak voli boleh silakan berkomentar. Nah, silakan Ardio. Jadi SMA Boja memiliki lapangan basket, yaitu satu buah lapangan basket outdoor yang lapangannya sangat bagus sekali dan layak untuk diadakan suatu perlombaan atau suatu kegiatan olahraga saat basket dan racing. Dan sangat fokus sekali, ada 2 barik dan ada 2 tambahan juga. Terus ada bola basket yang disediakan oleh sekolah dan juga peralatan lainnya. Bajunya disediakan oleh sekolah buat tanding misalnya. Bajunya ada
SMA Puja memiliki dua belah jersey, yaitu warna merah dan oranye. Wah, keren. Yang lain ada? Sekarang udah semua ingin minta nih. Kan lokasi sekolah kita ini luasnya berapa hektar? 2,4 hektar. Menurut Ananda, bagus atau tidak lokasi sekolah kita ini dari segi apa namanya ya? Strategi letaknya, kemudian luasnya, kemudian apa namanya? Sarana hijaunya atau lapangan terbuka hijaunya ada? Rasa, boleh, silakan Rasa. Bisa kan kita? Perkenalkan, nama saya Salsabila Zara dari kelas 12 IPA 5. Menurut saya, lokasi SMA Negeri 1 Puja itu cukup strategis dan juga fasilitasnya itu sangat memadai. Contohnya seperti kayak situ, kita bisa duduk di sana sambil bercengkrama dengan kawan, membicarakan banyak hal di sana, dan juga ada perpustakaan yang cukup sejuk, bukunya juga lumayan banyak, walaupun belum semua buku itu ada di sana. Dan juga dengan adanya pojok baca di setiap kelas itu menurut saya menambah apa ya namanya, kayak keindahan juga bisa. Terus apa masjidnya itu menurut saya, ini bicaranya jujur ya, menurut saya masjidnya itu bagus, tapi ya itu bangunannya kok lama banget dari saya masih kecil sampai saya udah mau tamat kok ya belum jadi. Perpustakaannya juga belum ada. Tapi tapi lantai 2. Tapi saya bangga sih karena SMA punya masjid sendiri, dan juga masyarakat rumah itu biasanya memakai masjid SMA itu untuk beribadah. Kalau Jumat juga ya. Untuk Jumat juga bisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nancy. Jadi aku mau menjelaskan tentang pramuka di SMA. Ngapain aja? Bagaimana pramuka di SMA? Menyenangkan dan pramuka, kan termasuk asik ya. Nah, jadi mulai dari kelas 10 aku udah ikut pramuka. Terus baru pertama kali masuk ke pramuka itu udah langsung ikut lomba. Dan ada bedanya di lomba itu nyetak gelar semua. Dan aku ikut yang pertama itu aku ikut MBS itu yang lomba angkatan yang UNES. Kalau itu aku ikut lomba pembuatan mesin. Jadi pembuat mesin dari bahan Ada sarananya dari sekolah. Ada. Terus yang kedua lomba dari kompas. Nah, kalau ikut lomba seperti itu ada bantuan dana dari sekolah? Ada ya. Iya, ada. Program transfer ya. Iya. Berbagi untuk negeri demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar
belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi